Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang aturan, kaidah, dan asas hukum. Materi kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Yolanda Retno Susanti, rekan saya Sherlina Elsania Zuhrufi, dan rekan saya Muhammad Jauzi. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan hukum. Aturan hukum merupakan cara di mana warga negara diatur dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban, serta keadilan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsepsi paling terkenal mengenai peraturan hukum. Konsepsi ini terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, supremasi absolut hukum atas kekuasaan yang sewenang-wenang, termasuk kekuasaan bebas yang luas yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, setiap warga negara adalah subjek dari hukum dari negara yang dilaksanakan di pengadilan umum. Dan yang ketiga, hak-hak tidak didasarkan pada pernyataan garis besar konstitusional, melainkan pada keputusan yang sesungguhnya dari pengadilan. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah-kaidah sosial dan hukum. Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lain. Bahkan, antar kaidah hukum dengan kaidah lain tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Meskipun ada kalanya, kaidah hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah tersebut. Macam-macam kaidah. Kaidah yang mengatur pribadi manusia yaitu ada 1. Kaidah kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia. Yang pertama, kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung menyenangkan. Dan yang kedua yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Untuk subbab selanjutnya, yaitu sifat kaidah hukum, akan dijelaskan oleh rekan saya Sherlina. Untuk Sherlina, waktu dan tempat dipersilahkan. Sifat kaidah hukum yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, imperatif, yang berarti kaidah hukum harus diutamakan untuk ditaati. Dan yang kedua yaitu fakultatif, yang berarti kaidah yang tidak wajib untuk ditaati atau dipatuhi. Terdapat juga jenis kaidah. Jenis kaidah yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, kaidah kesusilaan, yang berarti kaidah yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadinya. Yang kedua yaitu kaidah agama, yang merupakan aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganutnya berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga yaitu kaidah kesopanan, kaidah berdasarkan kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk asas hukum akan dibacakan oleh rekan saya Jauzi. Untuk Jauzi, waktu dan tempat dipersilahkan. Asas hukum menurut Bilford adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan tidak berasal dari aturan-aturan yang umum. Berikut ini beberapa asas peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. 2. Asas non-retroaktif, yaitu suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Yang ketiga, lex specialis derogat legi generali, berarti undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. 4. Lex posterior derogat legi priori, yaitu
Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama. Dan yang kelima, lex superior derogat legi inferior. Artinya peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan yang derajatnya di bawahnya. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.